Selamat siang untuk kelas 10 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi dasar dengan guru mata pelajaran Miss Ernest. Ya, Miss Ernest berharap kalian masih bisa semangat untuk mempelajarinya. Mengapa sampai saat ini Miss Ernest belum ada Google Meet sama sekali sama kalian ya? Karena Miss Ernest pikir mata pembahasan yang kita bahas kemarin adalah teori, jadi mungkin Miss Ernest pikir kayak tidak perlu kita ada Google Meet ya. Kalau teori dengan kalian membaca saja kalian sudah bisa mengerti ya. Dan untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang transaksi. Kita Google Meet ya nanti-nanti. Jika memang kalian ada beberapa materi yang tidak kalian pahami, baru kita akan Google Meet. Di situ kalian bebas untuk bertanya sama Miss Ernest ya. Untuk materi hari ini itu tentang persamaan dasar. Tadinya Miss Ernest mau ambil soal dari buku, namun Miss Ernest lihat yang ada di buku ini sepertinya jawabannya salah. Jadi Miss Ernest ambilnya dari internet ya. Oke, ini ada soal pada tanggal 1 Januari 2016, Tuan Ahmad membuka sebuah bengkel mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. Januari tanggal 1, Tuan Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta ya. Artinya Tuan Ahmad si pemilik menyetorkan uang tunai untuk sebagai modal perusahaan. Sehingga di persamaan dasar akuntansi ya kita masukkan itu ke kas dan modal ya. Kas dan modal ya. Lalu yang kedua yaitu peralatan servis dibeli secara tunai sebesar 5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 1.500.000. Nah, 5.500.000 ditambah 1.500.000 jadinya 7 juta. Sehingga karena kita membeli secara tunai, maka kas kita mengalami pengeluaran uang sebesar 7 juta ya. Jadi sehingga kas kita menjadi berkurang. Oke, kas kita berkurang dengan 7 juta ya. Nah, kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya di kas, kalau misalnya di persamaan dasar akuntansi, kalau misalnya dia berkurang dia pakai tanda dalam kurung ya. Jadi dalam kurung 7 juta ya. Sedangkan itu kan tadi untuk pembelian perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan kita bertambah dan peralatan kita juga bertambah ya. Itulah uniknya perbedaan dasar akuntansi, yaitu adalah di sini kamu 13 dikurangi 7 juta, yaitu 6 juta ya, dijumlah langsung. Nah, perlengkapan kita ada 1.500.000, peralatan kita ada 5.500.000, dan modal kita ada 13 juta ya. Tanggal 6, kita cek pembayaran sewa tempat usaha 1.300.000 ya, berarti kas kita mengeluarkan uang tanggal 6 Januari 2016 1.300.000. Karena kas kita mengeluarkan uang maka dibikinlah tanda dalam kurung ya, mengurangi dari kas kita ya. Selain itu dia juga mengurangi dari modal ya, modal kita juga berkurang jadinya ya. Untuk pembayaran itu bisa dimasukkan ke modal ya 1.300.000 ya. Untuk selanjutnya sehingga dikurangi 6 juta dikurangi 1.300.000 sehingga hasilnya 4.700.000. Perlengkapan kita masih sama, peralatan juga masih sama, dan modal kita berkurang yang tadinya 13 juta dikurangi 1.300.000 sehingga menjadi 11.700.000 ya. Untuk selanjutnya diterima secara tunai jasa servis. Ini seperti pendapatan. Pendapatan secara tunai ya. Nah, kalau pendapatan artinya kas kita bertambah, kita menerima uang. Sehingga tidak ada tanda kurung di sini, yaitu 4.700.000 ditambah 1.200.000 sehingga menjadi 5.900.000. Peralatan kita juga tidak ada pengurangan atau penambahan ya. Perlengkapan juga sama. Dan begitu juga modal. Modal itu ada ya, ada penambahan 1.200.000. Jadi kalau misalnya di sini antara sisi aktiva dengan kewajiban ekuitas itu harus ada ya yang diisinya ya, harus sama-sama diisi. Misalnya kalau di sini kas, di sini juga ada diisi ya.
kalau di sininya kalau misalnya di sininya keisi, di kewajiban dan ekuitas itu pasti harus ada yang diisi ya. Nah, di sini 1.200.000 ya, modalnya pun bertambah 1.200.000 sehingga menjadi 12.900.000 ya. Kita lihat tanggal 11 dibeli dari PT Oto, peralatan servis 2 juta sebesar 1 juta dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit. Berarti kalau misalnya peralatan otonya harganya 2 juta dan dibayar 1 juta, maka yang sisanya adalah 1 juta ya. Sehingga kalau misalnya 1 juta, yaitu kasnya 1 juta, kas mengeluarkan uang 1 juta, lalu piutang dagang kita ada 1 juta, utang dagang kita ada 1 juta, atau kewajiban, ya, untuk sedangkan totalnya semua peralatan kita itu ada 2 juta, sehingga peralatan kita bertambah karena kita membeli peralatan, maka uang di kas kita berkurang sehingga menjadi 4.900.000, lalu perlengkapan menjadi 1.500.000 dan peralatan bertambah menjadi 7.500.000 dan utang kita itu jadi nambah ada 1 juta ya. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya adalah tanggal 13. Selanjutnya adalah tanggal 13. Telah diselesaikan servis kendaraan para langganan kredit sebesar 3.500.000. Pembayaran akan diterima di kemudian. Berarti ini masih piutang ya. Masih piutang usaha. Jadi kalau perbedaan piutang usaha dan utang usaha adalah kalau utang usaha kita yang membeli ya, sehingga kita yang punya utang, pembelian secara kredit. Tapi kalau piutang usaha adalah orang yang membeli kepada kita secara kredit ya, itu namanya piutang usaha. Jadi piutang itu kayak semacam piutang atau utang, semacam utang lah, sama-sama utang. Hanya saja perbedaannya kalau misalnya utang usaha itu kita yang utang ke orang, tapi kalau misalnya piutang usaha itu orang yang utang ke kita ya. Jadi kayak kita tuh kayak pendapatan yang masih ditahan gitu ya. Piutang usaha kita ada 3.500.000 benar. Terus ekuitas kita bertambah ya 3.500.000 ya. Lanjut, tanggal 16 Januari dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar 500. Berarti kalau kita membayar utang, uang kita berkurang dan utang kita juga berkurang karena kita sudah membayar piutang ya. Ya. Di sini ada 500.000 ya, kas kita mengeluarkan uang 500.000 dan utang kita pun berkurang 500.000. Sehingga kas kita tinggal 4.400.000, terus piutang usaha kita masih sama, perlengkapan juga masih sama, peralatan juga masih sama. Dan utang usaha kita berkurang sekarang ada 500.000 dan ekuitas kita 16.400.000 ya. Terus selanjutnya adalah tanggal 19 ya. Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar 600.000 untuk keperluan pribadi. Nah, seorang pemilik mengambil uang tunai dari kas untuk keperluan pribadi itu dinamakan price ya. Price berarti kita mengeluarkan uang ya untuk si Tuan Ahmad ini sebesar 600.000 ya. 600.000 ya. Lalu modal kita juga mengeluarkan uang sebesar 600.000. Sama ini, sama-sama mengeluarkan ya. Nah, keterangannya itu adalah price ya, harus diingat ya namanya price. Nah, masih sama jumlahnya. Lalu tanggal 21 diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000. Oke, berarti ini piutang kita berkurang nih karena udah ada si pengguna jasa kita membayar utangnya yaitu sebesar 2.500.000 sehingga uang kita bertambah menjadi 2.500.000 dan 3.800.000 ditambah 2.500.000 yaitu 6.300.000. Sedangkan piutang usaha kita berkurang, yang tadinya 3.500.000 dikurang 2.500.000 sehingga sisalah 1 juta. Perlengkapan 1.500.000, peralatan 7.500.000, utang 500.000 dan untuk ekuitas 15.800.000 ya. Untuk yang selanjutnya, soal selanjutnya
Tanggal 24 dibayar beban atas pemasangan iklan, berarti namanya beban lain-lain ya. Berkurangnya yaitu di modal dan kas ya, karena kita mengeluarkan uang ya 500.000 dan makanya modal kita juga berkurang 500.000 ya, sehingga 6.300.000 dikurang 500.000 menjadi 5.800.000. Piutang usaha masih sama, perlengkapan masih sama, peralatan masih sama, utang usaha juga masih sama. Berarti yang ini ya, maaf saya salah garis. Berarti untuk ekuitas atau modal Tuan Ahmadnya itu 15.800.000 dikurangi 500.000 sehingga menjadi 15.300.000 ya. Kita lihat lagi. Tanggal 26 diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil. Berarti ini ada pemasukan ya. Pemasukannya yaitu adalah 200.000. Dimasukkan ke kas karena berupa uang tunai ya, 200.000 ya. Sehingga kas kita bertambah yang tadinya 5.800.000 tambah 200 jadi 6 juta. Ini juga masih sama ya, Nak. Ini juga masih sama. Kalau ditambahkan semua masih sama ya. 11.300.000 ditambah 200.000 sehingga menjadi 15.500.000 ya. Sekarang kita masuk ke tanggal 29 Januari dibayar gaji karyawan untuk bulan ini yaitu sebesar 1 juta ya. Berarti kita mengeluarkan uang kasnya yaitu sebesar 1 juta, makanya ditaruh di dalam kurung ya, di dalam kurung. Karena berkurang, jadi 6 juta dikurangi 1 juta yaitu 5 juta ya. Nah, modal kita juga berkurang karena itu untuk pembayaran gaji karyawan ya. Berkurang menjadi 14.500.000 ya. Kita lihat lagi. Tanggal 31 persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Nah, kita lihat. Jadi perlengkapan kita katanya sisanya 500.000, berarti harus kita kurangi dengan 1 juta agar endingnya harus 500.000 ya, dan modal kita pun akan berkurang 1 juta sehingga menjadi 13.500.000 ya. Nah, ini juga turun, dijumlahkan, ini juga turun. Nah, ini 1.500.000 dikurang 1 juta yaitu 500, 7.500.000 turun, 500.000 turun, 14.500.000 dikurang 1 juta yaitu 13.500.000. Jadi antara kewajiban dan aktiva, kewajiban hutang modal dan aktiva itu harus balance ya. Kalau misalnya nggak balance, silahkan kamu kembali lagi ke yang selanjutnya, yang sebelumnya ya, harus dilihat lagi dari atas ya. Nah, kalau misalnya ini ditambah ya, ini ditambah berapa hasilnya, lalu baru ini ditambah dengan yang 4 ini ya. Jadi ini ditambah antara aktiva dengan yang ini ya, itu harus balance ya, harus sama, nggak boleh beda ya. Hanya itu aja penjelasan Miss Ernest berharap kalian bisa memahami. Kalaupun tidak kalian pahami, kalian silakan hubungi Miss Ernest ya. Dan untuk tugasnya boleh dicoba-coba di halaman buku paket. Buku paket itu ada di halaman 112 ya. Di halaman 112 studi kasus 1 ya. Bisa dikerjakan ya untuk PR ataupun hari ini. Pokoknya terakhir dikumpulkan itu terakhir dikumpulkan itu hari Jumat ya. Hari Jumat jam 12 siang ya. Hari Jumat jam 12 siang itu terakhir dikumpulkan. Coba dikerjakan, pelan-pelan dikerjakan dan pelan-pelan dipahami ya. Hanya itu saja pesan dari Miss Ernest. Kalau misalnya ingin keluar rumah atau ingin kemana-mana, hendak menggunakan masker atau membawa hand sanitizer, sehingga kita bisa dijauhkan dari segala penyakit, jaga kesehatan, dan jangan sampai
terjangkit penyakit ya. Banyak-banyak minum air putih ya. Itu saja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih.